Laki kalau udah cinta logika tuh udah nggak ada, ngerti nggak? Ah, di situ ada kakakku, ada asistenku, ada pembantuku, ngamuknya kayak apa? Orang udah kesetanan, untung aja saya nggak ditembak. Udah ya. Kita yang minta pisah. Nah tadi ada bilang udah pisah kongsi sama Robby Abbas. Gue nggak pisah kongsi, gue cuman dikenalin sama cowok satu ya, Chinese. Karena kita dua-duanya itu prinsipnya kuat. Aku keyakinanku Muslim, dia Katolik, dan kita keluarga kita dua-duanya itu nggak mau beda agama ya. Dan dua-duanya nggak mau pindah, ya sudah nggak cocok. Tapi cowok putus, dan itu juga orang-orang film banyak yang tahu kok. Itu single, bukan laki orang ya. Saat itu usiaku 27 tahun, dia 30. Single, sama single ya. Sudah beli rumah. Papinya dia sebelum meninggal ngasih aku cincin berlian. Dan keluarganya keluarganya nih pacar aku ya, setelah bapak itu aku punya pacar Chinese kan, yang ngasih gue Range Rover. Gue mengajukan syarat, kalau mau pacaran sama gue ngajuin syarat. Kenapa? Lebih baik dibilang cewek matre daripada cewek murahan. Kenapa? Salah. Kalau cewek matre nangisnya tuh dilap pakai duit, bukan pakai kain topo. Nah, ditidurinya di hotel bagus, bukan di semak-semak. Terus pulang dibeliin bakso. No. Sayang sayang. Kalau mau dosa yang untung, jangan dosa rugi. Itu namanya sengsara dunia akhirat. Yang benar perempuan mandiri juga kan, aku kerja, aku punya kerjaan. Ayo kalian lihat, saya main film, main sinetron, punya kerjaan juga, punya usaha. Saya nggak pernah jadi aneh-aneh. Itu gimana sih caranya itu? Orang pengen nama saya kenal banyak, tapi syaratnya adalah mengajukan persyaratan. Kalau mau pacaran sama saya harus beli ini, beli itu, beli ini. Ya nggak apa-apa lah, matre say. Siapa ini? Siapa ini? Dan jangan menghancurkan karir orang ya. Dulu aja Mbak, buka aja Mbak. Mohon maaf ya, kalau kalian mau tahu, saya itu dulu ditemuin sama orang yang namanya Mbak, sebut inisial aja, duit 1 koper. Mbak hitung aja, kalau enggak kita sama-sama ke bank, Mbak hitung berapa itu. Kalau nanti memang ini, aduh Mbak, bukan saya itu minta duit. Saya bilang enggak, bagaimanapun beliau adalah orang baik yang pernah menata saya, pernah ada dalam hidup saya. Ini hanya seorang laki-laki yang sedang emosi karena ini urusan hati. Cuman saya pribadi, karena saya bukan orang penting, orang tua saya bukan orang siapa-siapa, saya butuh perlindungan aja. Saya nggak mau jahat. Bagaimanapun beliau adalah orang yang pernah baik dalam hidup saya. Akhirnya beliau menjadi seseorang lagi, ya kan? Dan apa? Justru makin banyak laki-laki yang suka sama aku. Gila nih perempuan. Mau dihajar pakai duit pun gak kena. Karena aku gak mau jahat sayang. Bagaimanapun beliau adalah orang yang pernah baik dalam hidup saya. Oh bener dong. Bohong. Dan itu aku ditemuin sama kakakku di Hotel Akasia sama seseorang dulu ya. Dibawain duit 1 koper uang cash sayang. Hanya suruh sebut inisial aja. Tidak aku sebut. Karena bagaimanapun beliau orang yang pernah baik dalam hidup saya, yang menata menjadikan saya seorang Sinta Bahir. Saya tidak akan pernah lupa kebaikan orang. Ya. Dan saya ketemu di mana? Ada nggak di Jambak? Nggak ada. Kadang-kadang ketemu menantunya. Cuman saya malu kalau saya pakai baju-baju yang pas itu habis nge-gym ya, saya pakai celana pendek 1 lift gitu. Aduh, malunya tuh bukan malu, kenapa? Pakaian saya lagi seksi. Tuh ya. Madam Resmop titip salam. Pak RT, kenapa ini lama-lama susah, capek say? Nggak juga, makanya kita juga harus punya kerjaan. Lu mau cari laki kaya tapi lu nggak punya apa-apa, ya sama aja lah, nggak ada harganya. Lu harus kerja, lu punya kerjaan, lu mapan. Laki yang deketin juga mikir-mikir lah gitu loh. Ya kalau lu datang dalam hidup gue cuman mau numpang hidup, numpang
mau nambah susah mendingan jauh-jauh gitu loh. Aku nggak pernah jahat. Makanya apa sayang, beliau minta maaf secara tertulis dan tanda tangan nama beliau ya, saya laminating. Mungkin mantan saya kemarin tahu mantan saya siapa. Enggak, salah. Iya, Reni lagi sakit, Reni Agustin lagi sakit. Doain ya semua teman-teman, dia sakit, dia single parent. Aku kerja dong. Coba, sinetronku masih ada. Kan banyak perempuan-perempuan yang ngaku artis tapi nggak ada kerjaannya. Ya kan? Ya kan? Ngapain kita bongkar-bongkar aib orang? Jangan. Jangan. Apalagi orang itu pernah baik sama kita. Jangan. Itu lo susah. Lo berkoar-koar tuh lo susah hidupnya. Diam, anteng. Coba. Lo pacaran, mana ada yang keluar namanya kecuali yang pada berisik-berisik, ya kan? Kak, kok awet muda? Caranya jangan menjadi juri kehidupan orang lain. Maksudnya nggak usah ikut campur urusan orang. Hidup pikirin diri sendiri, menata hidup sendiri. Jauhin teman-teman yang toksik. Ada nggak, coba tanya, ada nggak saya butuh speak up, saya tuh saya mau minta bukan perlindungan tapi saya mintanya tanggung jawab ini itu nggak ada, butuh perlindungan aja. Dan saya pulang kampung sama ibu saya cuman dilap doang. Ger wong anak wong apik ger, kan bukan kamu yang minta ya. Kalau apa memang waktunya memang kamu udah nggak kuat lagi, wis minta pisah, tak doain kamu sukses dari hidupmu sendiri. Aku nggak pernah mau ribut sama orang ya, dan aku nggak akan pernah ngelupain semua kebaikan orang yang pernah ada dalam hidup aku. Bahkan mohon maaf yang sebesar-besarnya nih, aku orang kerja aja yang udah kerja sama orang tua aku udah belasan tahun ya, udah 16 tahun Pak. Sekarang dia sudah sepuh, udah istirahat, tetap aku urusin. Karena jangan cuman menggunakan tenaga orang saat sehat, saat sakit lo lupain, tuh salah, dosa. Lo ngasih makan orang nggak miskin, udah itu aja. Lo jangan pernah lupain kebaikan orang walaupun itu hanya sekedar tenaga. Saat kita susah, dia sebagai teman curhat, itu jangan pernah dilupain. Insya Allah rezeki itu banyak. Kenapa rezekiku ada aja? Difitnah orang yang ngefitnah pun kita rangkul. Salah gue mana? Salah gue apa sampai lo ngefitnah gue? Hah? Aku cari makan beb, gue diundang sana sini gue cari makan. Ya kamu, kalau kamu cuma butuh makan lo ngomong sama gue tuh nggak pernah dijual lo sama kamu. Gue cuma dikenalin satu orang dan lo tahu kan saat putus kayak apa. Kok bilang lo kan cuma mau harta gue balikin itu mobil Range Rover sekunci-kuncinya, BPKB STNK-nya gue balikin. Gue nggak mau ribut, cuman gue bilang jangan nampakin lagi muka lo depan gue ya. Dan itu sampai orang lo gila lo. Kalau gue beb terserah, putus orang gila begitu. Ambil aja mobilnya. Enggak, gue mau hidup tenang. Gue nggak mau hidup di teror-teror. Kita lagi clubbing tiba-tiba enak ya, pakai fasilitas duit orang. Mau nggak digituin? Langsung gue pulang naik taksi. Ini kuncinya kunci Range Rover, gue ambil tuh mobilnya. Besok BPKB STNK-nya gue balikin. Gue bilang, tapi jangan pernah lo nampakin lagi muka lo depan gue. Kalau kita perempuan bilang perempuan punya harga diri kok mau sama laki orang, ya laki orang yang mau sama kita gimana? Sampai ngejar sampai ke kampung halaman aku yang belum diaspal, belum diaspal, mau pisah. Yang ngamuk-ngamuk siapa? Sana nggak mau, udah mencoba 1 bulan putus, nggak bisa dia. Mau gimana? Nggak bisa mas, nggak bisa. Udah Kak, mas tungguin kamu. Kalau memang kamu ketemu laki yang baik, yang single, nggak apa-apa nanti mas mundur. Nggak mas, aku nggak mau.
Gimana laki-laki mau deketin aku kalau ada mas? Aku bilang gitu. Aku mau cari yang single. Aku capek mas pergi kemana-mana sendiri. Ya kan mas kasih fasilitas. Bukan itu yang gue butuhin. Mau sampai kapan aku kayak gini? Jual aja kak mobilnya. Enggak, aku balikin. Cuman gue bilang gini, jangan pernah lo nampakin muka lo lagi depan gue. Najis gue gitu. Ambil nih. Padahal itu mobil hadiah ulang tahun. Sampai dia bilang enggak Mi, sampai baik-baikin ponakan aku. Dia mau minta maaf dari jam 6 dari jam 8 itu sampai dia pagi-pagi masih di depan rumah aku dengan tidur di mobil aku. Dia cuma bilang Mi, aku minta maaf, kita baikan. Aku enggak kok, itu memang mobil enggak, gue bilang. Tapi lo jangan pernah ganggu-ganggu gue. Lo bahas-bahas seolah-olah gue minta-minta. Gue gak minta. Gue ulang tahun gue bilang minta kado. Kalau lo nggak bisa ngasih kado, lo bisa ngasih apa? Kalau nggak bisa nggak usah deketin gue. Terus sudah, mobilnya Range Rover Evoque kan, gue balikin. Tapi kalau duit ya nggak gue balikin lah, say. Terima kasih. Nah, gue kagak tahu tuh kerjaan si Robi, gue nggak tahu ya kan. Tapi sekarang dia minta maaf sama aku, berkali-kali minta maaf. Dia minta maaf sama aku kalau memang harus nggak ngapain preskon. Ujung-ujungnya orang bilang kenapa dulu diem aja, kenapa diem aja. Lah saat itu gue punya laki, punya suami gue udah diem aja. Suami gue yang ngurusin semuanya, nggak terbukti kan? Ya sudah, suami gue udah. Yang penting mama, keluarga aku tahu kamu nggak gitu, udah. Kamu tenang, lahiran, udah. Nggak taunya laki gue selingkuh, mau gimana? Marah nggak? Marah saat itu. Aku nggak pernah ngomong bajingan itu apa hewan-hewan, nggak pernah sama dia. Aku cuma bilang kamu laki-laki yang paling jahat yang pernah aku temuin. Kamu tahu aku tinggalin karir aku. Kamu tahu aku sampai ngikutin kamu. Semua apa yang kamu mau aku ikutin. Tapi kamu laki-laki yang jahat. Cuman itu. Dan sampai sekarang hubungan aku baik. Ya. Gue nggak ngerongrong. Saat dia jatuh juga aku ada bantu-bantu sampai ponakan aku, udah ngapain sih kamu? Dulu kamu disakitin ini. Enggak, gimana pun ada dia bapaknya anakku. Curhat nih? Iya dong. Boleh kan kalau aku curhat? Biar tahu bahwa kita perempuan itu punya harga diri tinggi. Kenapa? Kalau nggak dihargai, cabut. Kenapa? Iya, kenapa? Kalau mau bilang artis apa ya? Nonton sinetron, film-film gue juga banyak. Apa? Aku nggak tahu lagi dan nggak mau ngikutin. Dan sesuatu kalau sudah dibuang jangan cari tahu lagi. Lo mau ngorek-ngorek sampah, itu udah ada kumannya, ada macam-macam. Lo korek-korek aja sampahnya. Kemarin ada media, mbak terseret-seret lagi nih namanya, mbak. Gua DM tuh Robi, lo ngomong apa lagi? Gua tuh nggak, Beb, sumpah demi Allah, sampai aku ke tanah suci aja kamu yang berangkatin. Karena gue bilang, jangan minta maaf sama aku, minta maaf sama manusia. Yang ada dibikinnya gue kerja sama, dibikinnya gue ngajarin. Lu minta maaf aja sama yang ngasih gue hidup. Gue berangkatin umroh no. Minta maaf sama Allah. Gak apa-apa mbak, karena orang juga pengen tahu yang sebenarnya kan. Hijabnya mana mbak? Ada di laci. Kalau ada acara sekolah anak aku pakai, ada acara-acara yang harus pakai jilbab pakai, ya kan? Aku pakai mas, masih pakai buat acara-acara. Masih pakai aku
aku jawabin, buat apa aku marah-marah, nggak ada gunanya juga gitu loh. Ya kalau kalian bertanya berarti kan kalian pengen tahu, ya aku jawab apa adanya. Bukan mantan siapa, lakiku yang kemarin, enggak, dia berangkat sendiri, bukan aku. Gue ngomong mah ada apa adanya, nggak mau gue ngada-ngada. Ngapain kita berbohong, capek sekali berbohong nanti kepleset, bingung benerinya. Ngomong tuh padanya. Sama laki aja aku bilang gini, Anda kan suka aku kok nggak suka kamu gini-gini. Ya udah, kamu kan ketemu aku saat aku udah begini. Kalau kamu nggak suka ya udah, lo undur diri aja. Ngapain lo deketin gue? Itu. Kurang ya. Belum tentu mas, orang yang berpakaian rapi hidupnya itu bermanfaat buat orang lain. Belum tentu, karena ibadah itu urusan kita sama Tuhan. Yang penting kita jangan pernah jadi orang jahat. Ya, jangan pernah jadi orang jahat. Karena hukum karma itu ada, itu memang benar. Aku gak mau jahat sama siapapun. Sampai kemarin aku sunatan anakku, itu semua orang sampai terperangah gini, gimana itu ya Sinta itu kok hatinya tuh terbuat dari apa, ilmunya apa, hebat ya dia. Aku bilang buat apa gue dendam sama mantan suami gue benci sama mantan suami gue, ribut sama mantan suami gue. Ya emang gue percaya garis takdir hidup gue harus kawin cuman sampai situ. Terus gue mau ributin lagi, sekarang dia punya istri, ya dia suami orang. Kalau gue mau ngundang acara ulang tahun anak, acara sunatan, ya gue izin sama istrinya gitu loh. Sampai barengan sama mantan suami, ada istrinya, aku mam sini mam, ya bun, kenapa? Lo lihat kehidupan gue, kenapa hidup gue tenang, nggak mau berantem sama orang, nggak mau ngurusin hidup orang, ya kan? Dipuji-puji sendiri, siapa yang muji-muji? Gue gak pernah muji diri gue bukan orang baik sayang. Tapi ketika kita ditakdirkan menjadi seorang ibu, buang rasa sakit hati. Ngapain lo ribut-ribut sama, lo belum move on, ribut-ribut sama mantan. Dan dia sudah punya istri, bagaimanapun juga ya, dia suami orang walaupun mantan suami gue. Harus tahu aturan sayang. Kalau mengundang acara makan malam, acara anak sunatan, ngambil rapot, izin istrinya sayang. Gue kasih paham nih ya, anak-anak muda, jangan terus lo jelek-jelekin mantan suami lo ke depan anak-anakmu. Akhirnya anak itu kan membenci bapaknya. Yang rugi siapa? Lo. Yang muji mana sih? Muji mana? Aku bersyukur aja. Ya memang iya kan, aku bersyukur. Yang istri pertama mau nerima ya bun. Yang mana? Yang dulu, yang aku pernah jadi istri kedua. Iya. Ya awalnya gak terima itu pasti. Tapi kan akhirnya sebelum sama saya kan udah pernah juga sih bapak itu punya istri kedua. Tapi istri yang dulu kan neror lah apalah gitu loh. Nah kalau aku kan anteng sayang, aku anteng, makanya hidup tentram, damai. Anaknya kalau mau nyari di mana mbak, papa di situ. Iya, gila kan? Nggak percaya ya terserah. Kalau nggak percaya yang dilawan orang gede, udah metong say. Biniknya udah ngebakar gue kali kan? Gak apa-apa mas, hidup ini endingnya modar, mau jejak digital mau apa, gak apa-apa. Itu kan pelajaran, pengalaman. Gak apa-apa sayang.
Udah nggak apa-apa, nggak usah marah-marah, dibalas marah-marah. Orang yang marah-marah, orang yang kepo, orang yang menghujat orang, demi Allah, hati, iya, aku bukan pelakor, tapi aku dikawinin laki yang ngejar mas, tak kasih tahu. Aku bilang, mas jangan, nanti kok mas jam segini bisa nelpon? Iya, karena istri saya udah tinggal di lantai bawah, saya di lantai atas. Mas kok gini-gini? Ya saya menghargai aja, itu namanya laki-laki. Terus aku bilang, mas aku kan punya orang tua, bagaimanapun saya sangat hormat dengan orang tua. Didatengin mas, aspalku tuh belum, jalan rumah ke rumahku aja belum ada aspal, belum ada listrik aja masih nyalur dari kelurahan orang mas. Aku yo gak gelem mas, tapi dia yang ngejar sampai ke kampung halaman aku, meh piye mas, meh piye sampean mas. Dan aku pikir lagi mas, aku ketemu orang bukan orang sembarangan. Mungkin mohon maaf kalau perawanku hilang karo cowok-cowok yang ning klub, orang malah aku gak jelas. Iya toh mas, iya toh mas, bener gak mas? Aku disekolahin, aku dididik sampai dadi Sinta Bahir loh mas. Itu matur suwun banget, itu cara Gusti Allah ngatur aku. Aku bukan ditiduri sama cowok-cowok apa DJ lah, penyanyi lah, opolah, bukan. Bukan alasan. Mas nggak percaya takdir orang ya. Tidak ada yang kebetulan dalam pertemuan dan perpisahan seseorang. Mas berarti nggak percaya takdir. Anakku satu dari suami yang sah secara negara, yo. Dan saat aku mau pisah, mertuaku baik banget, sampai semua temenku, keluargaku, beb, mertua lo baik banget, karena aku nggak ada tuh ribut-ribut sama mertua. Sampai sekarang keluarga mantan suamiku juga baik. Ayo, nek geleman mas, banyak mas, tak kandani menteri-menteri banyak yang mau juga sama aku loh. Sampai ngelamar aku tuh mantan menteri bini yang udah meninggal mas, tak kandani. Sampai aku nikah kemarin itu mas, dia nangis loh sama temen aku, curhat sama temenku, curhat sama kakak apa ponakan aku. Sampai bilang, gue tahu tuh cowok gembel, gue ditolak sama dia. Dia tuh gembel, gue udah tahu tuh cowok. Nah, iya dong mas, harus pinter. Kalau nggak pinter lagi nggak pada mau dong mas. Gimana sih? Pinter ngomong pelakor iki, yo harus dong mas. Kalau bukan dari omongan, dari apa lagi dong mas? Dari wajah, ha? Karma. Alhamdulillah mas, hidupku tertata, tenang. Kalau kita bukan ditinggalkan, kita yang meninggalkan. Wes gak apa-apa mbak, buat seru-seruan aja dia, biarin komen terus. Kasih panggung mak, kasihan dia kurang-kurang perhatian. Happy lah, jangan marah mbak. Ngapain marah? Manusia itu punya sifat marah, tapi nggak usah marah-marah. Semakin marah-marah, rugi, nggak menyelesaikan masalah. Pasukan sakit hati ya, jangan-jangan yang pernah gua tolak ya, Karena ada juga laki-laki yang sampai ngirim santet-santet. Gua tolak. Kemarin Kewang itu juga kalau nggak kuat dukun mana bisa dapet gue. Pelakor mencak bener, iya dong harus bener sayang. Kalau salah itu yang salah lakinya. Ngapain dikejar orang kampung sono? Iri ya mas, karena kamu nggak bisa kenal aku, nggak bisa dapetin aku ya. Dan syarat deketin aku tuh harus ada barang berharga mas, ben gak diinjek lagi mas. Apa sampean sirik? Kalau sampean cewek berarti sampean saingannya aku. Allah menciptakan aku begini ya. Emang kenapa? Kalau sama-sama gatel enak dong, saling garuk. Kalau ketemu kan enak kan? Wah enak kali saling garuk. Kalau dia garuk aku yang keruk hartanya mas. Kita tuh yang meninggalkan laki,
bukan ditinggalkan laki. Gitu dong sayang. Jangan berisik, minta pengakuan, minta uang. Kita mintanya perlindungan sayang. Keringetan nih. Coba cek, ada nggak, Mbak? Ada nggak? Berpisah pun suami nggak mau. 3 laki suami aku, gue minta cerai 3-tiganya, nggak ada yang mau. Nggak apa-apa, bangga dong mas, daripada 1 doang tapi digebukin KDRT, ya kan. Itu artinya bahwa kita dikasih kesempatan untuk mempunyai dan merasakan pasangan yang baru. Harus cek mas, kita kan punya duit. Buat apa mas kalau nggak cek kesehatan? Pap smear ya mas, 6 bulan sekali tuh pap smear ya. Pap smear punya dokter pribadi mas, jadi dokternya dari dulu tuh dia terus ya. Terus mas itu harus cek juga darah, semuanya itu habis sekitar hampir 4 juta mas ya. Kalau pap smear itu sekitar 1,2 juta. Jadi mohon maaf kalau gratisan sayang darling, sayang. Kita ngerawat diri aja mahal pakai duit ya. Saya menjawab, dia yang gak kuat. Bukan piala bergilir mas. Piala bergilir itu yang gimana sih mas? Nek kita akhirnya dengan adanya pernikahan itu apakah piala bergilir? Banyak juga kan yang kawin cerai. Nek hidup nggak ada masalah ya nggak mau cerai, wong goblok wae mau cerai ya toh. Aku nggak suka goda-godain orang, banyak orang yang godain aku. Tak bilangin, gadis emang sempit, tapi janda bisa ngejepit, jangan salah. Biarin aja ibu-ibu, ya kan? Kasih. Aquarius. Aku rasa seneng anak kecil. Saya ini anak party zaman dulu. Seneng party. Mainnya rapi sayang. Emberan, hidup itu apa kata hati kita, jangan apa kata orang. Nggak capek kalau kita nurutin apa mau orang. Orang lain aja mungkin pengen gini. Mungkin di luar sana banyak orang yang pengen hidup kayak kita. Kita juga pengen hidup kayak orang lain. Jadi ngapain? Udahlah mikirin hidup kita aja, ya kan? Jelek berduatan, ganteng dan berduit. Mantanku si bapak itu juga ganteng, ya. Sorry, biaya tekanan batin itu mahal sayang, ya. Tiap hari kita mau ditidurin malah model-modelnya jelek, nggak bisa sayang. Ya, nggak bisa. Harus ganteng juga. Ingat, biaya tekanan batin itu mahal, darling. Bapaknya mana? Kan banyak. Cuman 3 orang. Suami pertama, kedua, ketiga. Kalau pacarku ada. Sempet pacaran juga. Kalau sekarang lagi anak-anak muda di bawah aku semua yang deketin. Tapi aku lagi pengajuan syarat, ya kan?
Ada gila-gilanya juga, udah tunangan mau kewong, deket-deketin aku. Ada gila lagi anak-anak sekarang ini. Sampai Allah menemukan suami yang benar-benar, dan itu jodoh aku, yang bisa nerima aku apa adanya. Sekarang dong-dong ya mbak. Dong-dong itu apa ya? Aku? Enggak lah. Kemarin itu lagi jatuh apes, ya kan? Karena tanggal sial itu nggak ada di kalender cinta. Kebetulan enggak, bolong-bolong gue ada duitnya semua sayang. Bolong-bolong gue ada duitnya semua sayang. Gue kenalin ke teman-teman, 29 tahun. Mereka tuh pengusaha, terus anaknya orang penting gitu loh sayang. Umur yang belum menginjak 30 loh. Amin ya Allah, moga Mbak Sinta. Nah, aku sudah mendapatkan suami yang terbaik dunia akhirat. Amin, amin, terima kasih doanya. Nanti kayaknya. Ya kenapa mas? Nanti apa perlu aku preskon ya sama si Robi Abbas ya, biar kalian pada puas. Tapi jangan cuma gitu, awas ya. Kalau cuma bilang gitu, awas loh. Aku gak mau. Usia aku 39 mau 40 tahun. Jadi aku gak pernah mau jahat sama orang. Aku gak mau buka aib orang. Iya mas, wes tak bilangin iyo, wes tak kandani tadi semuanya loh. Yang nyebutin namanya aja tak berangkatin umroh kok mas. Jadi minta maaf sama orang yang sudah dijahatin. Pulang dong mbak. Caranya move on, block, dan jangan inget-inget lagi, jangan sebut nama, jangan opo, jangan ngomongin dia lagi, ya. Udah itu aja. Ih, gue kan udah emak-emak, masa jadi anaknya? Gimana sih mas? Gimana sih? Kan udah tua aku. Apalagi mas, cepet mas, ngomong aku masih ada kesempatan sebelum mandi nih. Jam 11 mau mandi mas, mau sholat zuhur aku mas. Lagi cepetan tanya apa lagi mas, cepetan. Jangan lama-lama bikin pertanyaannya. Gimana sih kamu ini? Cus, mana tuh si Antam-Antam tadi, mana? Antam apa siapa namanya itu tadi? Ayo cepetan, tanya lagi. Lama kali kamu ini. Kenapa pulangnya Wonosobo mbak? Lah wong aku lahirnya Wonosobo, bapakku neng Wonosobo. Enak lah ning di enak karo nyambel yuk karo cocorin ning cangkeme wong-wong yo. Belum mandi, belum cuci muka ya kan? Pokoknya buat perempuan ya. Ya. Lo harus bisa cari duit. Kalau memang lo dapet ada orang yang suka, manfaatin buat kursus. Ntar kalau ditinggal laki-laki, lo bisa hidup, Jangan sampai ngemis-ngemis sama laki, ditinggal-tinggal. Jangan sampai lu ngemis-ngemis sama laki, gak ada harga dirinya. Terus, aduh mbak, aku dipukulin lakinya tapi aku gak mau pisah mbak, aku bingung gini-gini. Emang lu gak ada yang ngasih hidup? Semua ini milik Allah, bahkan tubuh kita aja milik Allah. Hari ini kita sehat, punya tangan, punya apa, kalau diambil mau gimana? Jangan takut. Allah selama kita dekatkan diri, percaya gitu. Nah aku buat ditinggal wong lanang, aku percaya Allah yang kaya, bukan laki-laki itu. Berubah ya, iya berubah wis tuwa mbak, iki sono ngene nih, iki lho berubah lah ngene. Gimana sih yang tadi nanya mulu itu loh, yang kata anak buahnya itu yang manggil aku, mana kok nggak keluar lagi sih, malah turun lagi ngising lagi ngopo. Ayo tetap komen lagi lah, ben seru, aku biar bisa tak jawab. Anakku satu, bapak yo satu, hubungannya baik.
Iya, ibuku udah meninggal, tapi alhamdulillah ya, aku tuh mengutamakan orang tua. Saat itu ibuku sakit 6 tahun. Pokoknya buat kalian semua, kalau ngurusin orang tua itu jangan pernah ngerasa capek, jangan pernah ngerasa takut, nggak cukup. Insya Allah tuh selalu ada jalan. Karena orang tua itu ibarat kitab suci, walaupun itu sobek-sobek, hurufnya sudah pada luntur-luntur, sudah susah untuk dibaca, tapi kita nggak boleh taruh di bawah, kita tetap taruh di atas. Maaf Mbak, iya saya dulu berhijab Mas, ibune Yudis, aku berhijab dulu pas waktu punya suami, kan peran sebagai istri yang solehah. Dan aku sampai ibuku meninggal, aku beli tanah kuburan untuk keluarga, ibuku yang pertama dimakamkan di situ. Kalau kita yang masih punya orang tua, sering-sering minta maaf sama orang tua. Terkadang ada bahasa yang menyakitkan. Kalau kita belum bisa membahagiakan, setidaknya kalian telepon, maaf ya Bu, Pak, aku sebagai anak belum bisa membahagiakan. Insya Allah dikasih jalan, percaya deh. Jangan pernah orang tua ditantang, jangan pernah. Orang tua nelpon, ada duit nggak? Padahal kita habis kirim ya, belum ada seminggu udah kirim. Ada duit nggak? Itu besok mau ada pengajian. Oh ada Bu, ada. Aku selalu gitu. Walaupun kita ngutang-ngutang sama teman atau kita jual, ada barang apa yang bisa kita jual, jangan sampai orang tua kita kekurangan. Orang tua kita sakit, kasih dokter yang terbaik, rumah sakit yang bagus. Aku nggak mau, mintanya profesor semua. Bapak ibuku sakit, tak bawa ke Panti Rapih, terus di Elizabeth Semarang 3 bulan. Aku minta yang dokternya bagus-bagus, obat yang bagus-bagus, semua aku yang bagus. Buat apa lo kerja kejar dunia kalau bukan untuk orang tua? Begitu orang tua kamu nggak ada, semua nggak ada artinya, ngerti nggak? Kenapa hidup aku sampai sekarang tenang? Itu apa? Gue nggak pernah berani sedikit pun bicara kasar sama orang tua aku. Aku minta maaf, selalu minta maaf ya Bu, aku ngecewain ibu, aku belum bisa jadi anak baik. Aku sama bapakku saat aku susah, belum dapat kerjaan, telepon bapakku, Pak, Bapak sehat? Bapak sehat Pak, kok aku belum kerjaan, belum ada yang nyangkut nih Pak, tolong ya Pak, doain anakmu Pak. Bener. Pokoknya kalau kalian mengalami kesulitan apapun, masih punya orang tua, sungkem. Tak bilangin, apapun agamamu, sungkem sama orang tuamu. Aku pernah ngalamin kesulitan di titik bawah sampai gak punya mobil apa semua. Aku bisa bangkit kayak sekarang lagi. Itu bukan aku yang hebat, tapi Allah sayang sama aku. Doa orang tuaku yang luar biasa. Gak ada yang sia-sia ketika kita ngurusin orang tua. Gak ada yang percuma, gak ada yang sia-sia. Dan kalau kalian punya mertua, jangan pernah dilawan mertua. Bahagiakan sama. Dan aku sering ngasih tahu kakak-kakakku, kenapa aku dengan iparku yang cewek-cewek seperti kakak kandungku. Kenapa? Aku tidak pernah membedakan mana kakak kandung, mana iparku, gak ada. Semua sama. Karena dia juga ngurusin kakakku kan. Jangan jahat sama ipar, jangan jahat sama mertua, itu yang aku ajarin. Mertuaku saat mau meninggal, video call sama aku. Neng teh bohong, katanya teh anggap mama. Neng teh udah gak pernah lagi ketemu mama, kata. Nih, gelang dibeliin sama Neng. Mbak, doa sama Allah. Insya Allah, dalam kesulitan apapun pasti ada jalannya. Gak ada yang gak ada jalannya. Kalau kalian gak bisa lah, ipar gue jahat gini. Apa kita harus balas jahat? Gak akan selesai. Gak akan selesai. Hidup ini kita harus jadi orang baik. Kayak apa sih Mbak? Aku difitnah, satu Indonesia tahu kalau dibilangnya gue pelacur. Hancur gue. Tapi sekarang orang itu kurangkul. Ternyata apa? Satu, dia butuh duit katanya.
Dan aku kalau ada rezeki, ada juga dulu orang yang fitnah-fitnah hidup aku sampai ibuku sakit. Alah, mau jadi artis apa? Paling jadi orang nggak bener. Tapi sekarang di saat susah, siapa yang bantu aku? Kata ibuku, apa aku bantuin orang dia dulu hina-hina kamu gini-gini. Bu, aku tuh dididik sama ibu harus jadi orang baik kan. Kita nggak boleh dendam sama orang. Dendam itu nutup rezeki, Bu. Ya wes rasa dibantu ngono wes ngapain? Yang penting kamu udah maafin ya udah. Enggak, Bu. Rasulullah aja dulu setiap mau ke masjid dilemparin kotoran. Ketika orang itu yang lemparin nggak ada, dia cari kemana itu orangnya. Ternyata sakit orangnya. Kita datang, beliau datang loh, Bu. Allah aja maha pengampun. Masa kita manusia nggak mau ngampunin? Sombong amat. Kok kita ikhlas hidupnya? Demi Allah, aku pernah di titik kering, rekeningku tinggal 650.000. Tiba-tiba honor yang lama nggak keluar, nyangkut, keluar lagi. Ya, tiba-tiba temenku, Beb, lu bisa ngisi acara ini nggak, Beb? Kayak gini, Mbak, apartemennya lagi isi kosong. Tahu-tahu dapat kontrak, dikontrak orang langsung 5 tahun, ya kan? Itu tuh nggak pernah tahu rahasia Allah tuh. Dan jangan pernah berprasangka buruk sama Allah. Allah tuh maha baik. Kita itu hidup kita mau kayak apa sih? Tapi Allah baik. Sampai aku ke Mekah dulu umroh nih, aku kasih tahu. Tuh, itu saudaraku. Mbak Ari, aku orang yang nggak pernah dendam, nggak pernah mengungkit keburukan orang, tetap baik ya nggak, Mbak? Dan aku tetap harus bermanfaat buat orang lain. Bahkan aku berbuat baik nih, saudara aku yang nganterin aku ke tempat orang-orang. Alhamdulillah, terima kasih sama saudara aku yang selalu nunjukin. Adikku kebetulan bidan, suka, Mbak ada orang kurang mampu nih Mbak, gini. Aku tidak bikin story, aku tidak bikin apa-apa. Bahkan orang gila pun si Mumun, mau kalian gue posting. Orang gila aja dia ingat siapa yang orang baik. Orang gila stres loh. Itu orang gila jangan pernah kau lemparin batu. Karena apa? Dia tidak punya akal sehat. Bisa jadi dia masuk surga, kita yang neraka nanti. Tahu-tahu dia menyelamatkan kita saat kita di neraka. Mau gimana? Aku gak mau jadi orang jahat. Orang sudah jahat kayak aku, gak mau aku balas jahat. Buat apa? Gak ada habisnya kita ngebalas keburukan orang. Akhirnya orang itu yang akan malu sendiri dan minta maaf sama kita. Itu rezeki kita dibuka lagi, rezeki kita dibuka lagi. Kenapa? Emang aku ngomong apa? Pokoknya dengan siapapun kita tidak boleh mengejudge kehidupan orang. Jangan pernah jadi juri kehidupan orang lain. Karena kita nggak pernah tahu jalan takdirnya manusia itu beda-beda. Dan jangan jadi juri kehidupan orang lain. Udah itu aja. Nggak apa-apa, pasti hidup kamu ada aja kan rezekinya kan. Kalau ngurusin orang tua. Ya kan? Kita bantu orang yang susah, terus kita jangan pernah lupa dengan orang yang pernah baik, walaupun itu hal kecil. Saat kita dulu susah dia kasih tumpangan, kita susah dia pernah ngasih baju ke kita, itu harus diingat. Mungkin sekarang dia sudah tua rezekinya, udah biasa aja kita di atasnya. Jangan terus kita sombong. Apa yang kita sombongkan? Allah tuh kalau mau ambil semua tanpa basa-basi. Kau mau ngasih